manggis merupakan tanaman asli dari Indonesia. Tumbuh di daratan Melayu di Pulau Sumatera hingga ke arah Indonesia Timur, mulai dari Kepulauan Sunda, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Nama ilmiah manggis adalah Garcinia mangostana. Sebagian besar tanaman dari spesies ini tumbuh dan juga berkembang di daerah tropis karena cocok dengan iklim daerah tropis. Buah manggis berbentuk bulat dan berukuran seperti bola tenis. Kulit buahnya keras dan tebal dengan bagian luar kehitaman dan bagian dalam keunguan. Daging manggis berwarna putih dan membentuk bilah seperti buah jeruk. Kegunaan dan manfaat buah manggis tidak hanya melalui buahnya, namun kulit manggis juga dapat berkhasiat sebagai bahan dasar suplemen herbal untuk kecantikan kulit, sehingga kini kita dapat menemukan produk olahan kulit manggis di apotek dalam bentuk kapsul untuk suplemen kulit. Buah manggis dapat dikenali dengan mudah karena memiliki warna yang khas, yang eksotis, yakni ungu kehitaman. Namun, walaupun sebagian besar kulitnya berwarna gelap, ternyata buah manggis memiliki daging buah berwarna putih dan juga memiliki rasa manis yang menyegarkan. Buah ini banyak dikonsumsi karena memberi banyak manfaat berkat kandungan antioksidan yang dimilikinya. Selain untuk dikonsumsi, kulit manggis dikenal memiliki khasiat yang luar biasa, yakni untuk peluru haid, obat sariawan, obat turun panas, pengelat, dan obat disentri. Antosianin yang memberikan warna ungu pada kulit buah manggis dapat digunakan sebagai alternatif pewarna alami untuk makanan dan tekstil. Kulit buah manggis secara in vitro mempunyai aktivitas anti-Plasmodium falciparum, antibakteri, antioksidan, menginduksi apoptosis pada sel leukemia, serta anti jerawat dan anti TBC. Kini, manggis telah mendunia, dan dalam dunia internasional, nama buah manggis tetap merujuk pada nama ilmiahnya, seperti mangosteen atau gamboge. Kegunaan waktu. Penyimpanan berarti menahan barang-barang selama jangka waktu tertentu, antara dihasilkannya manggis atau diterima sampai dengan dijual. Dengan demikian, penyimpanan merupakan kegunaan waktu. Di samping itu, bertendensi meratakan harga manggis. Penyimpanan dilakukan karena beberapa alasan. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan. Yang pertama, sifat musiman dari manggis itu sendiri. Yang kedua, permintaan untuk manggis berlangsung sepanjang tahun. Yang ketiga, alasan-alasan yang terdapat dalam waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan berbagai layanan tata niaga. Misalnya, dalam waktu menunggu pengangkutan, pengolahan, dan selama pembelian penjualan. Yang terakhir, mendapatkan harga yang lebih baik. Kegunaan milik. Kegunaan milik atau kepemilikan diperoleh melalui proses pertukaran, yaitu jual beli, di mana manggis yang tadinya milik si petani atau produsen dijual ke pedagang pengumpul dan berpindah kepemilikannya menjadi milik pedagang pengumpul. Karena di situ terjadi proses pertukaran, yaitu jual beli. Manggis memiliki bentuk yang unik. Buah manggis ini memiliki 3 bagian utama, yaitu kulit ungu tua, kulit luar atau kulit buah mangosteen atau bisa disebut perikarp, agar keras namun dapat dibuka dengan mudah. Kemudian daging putih yang dapat dimakan yang melekat pada biji. Manggis ini rasanya sangat pahit dan tidak dapat dimakan. Kegiatan-kegiatan tata niaga yang dilihat berdasarkan arus barang meliputi beberapa proses. Yang pertama, proses pengumpulan atau konsentrasi. Pengumpulan merupakan proses pertama dari arus barang. Barang yang dihasilkan dalam jumlah kecil dikumpulkan menjadi jumlah yang besar, agar dapat disalurkan ke pasar-pasar eceran secara lebih efisien.
Yang kedua ada proses pengimbangan atau ekualisasi. Pengimbangan merupakan proses tahap kedua dari arus barang. Di sini terjadi proses pengumpulan dan proses penyebaran. Proses pengimbangan sendiri merupakan tindakan penyesuaian antara permintaan dan penawaran berdasarkan tempat, waktu, jumlah, dan kualitas. Proses penyebaran atau dispersi adalah tahap akhir dari arus barang, di mana barang-barang yang telah terkumpul disebarkan ke konsumen atau pihak yang menggunakannya. Berdasarkan definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir tata niaga adalah menempatkan barang-barang ke tangan konsumen akhir. Setelah proses pemanenan, kemudian buah manggis dikumpulkan dalam suatu wadah. Pada tahap selanjutnya, buah manggis disortasi. Sortasi buah dilakukan dengan memilih buah yang berwarna hijau dengan setitik noda ungu sampai ungu merah 50% dan mempunyai kulit yang mulus. Selanjutnya dilakukan pengkelasan atau grading buah manggis. Pengkelasan buah manggis berdasarkan ukuran dan kualitas buah. Pengkelasan buah dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas super, yang kedua, kelas sedang, dan yang ketiga, kelas rendah. Setelah itu dilakukannya pengemasan buah manggis ke dalam kotak-kotak. Setelah proses pengumpulan, buah manggis memasuki proses pengimbangan. Buah yang sudah dikumpulkan kemudian diangkut menggunakan alat transportasi. Pada proses pengangkutan, suhu ruangan tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah. Suhu yang tinggi dapat mempercepat reaksi biokimia sehingga pematangan akan berlangsung lebih cepat. Sementara suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan buah yang tidak tahan dengan suhu rendah akan mengalami kerusakan. Agar buah manggis mempunyai daya simpan yang lama dan tidak mudah rusak, maka pengaturan suhu ruangan penyimpanan harus tepat sekitar 10-15 derajat Celcius. Pada proses penyimpanan buah harus dilakukan dengan hati-hati agar kulit buah tidak memar dan sepal buah tidak rusak. Selanjutnya memasuki proses penyebaran atau proses dispersi. Proses dispersi merupakan tahap akhir dari arus barang sehingga barang yang telah terkumpul disebarkan ke konsumen. Buah manggis dijual oleh pengecer secara langsung kepada konsumen. Ada juga yang diolah terlebih dahulu. Bagian buah manggis yang biasanya diolah yaitu pada kulitnya. Kulit buah tersebut biasanya diekstrak yang digunakan untuk obat yang memiliki segudang khasiat. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, lembaga-lembaga tata niaga dapat menerapkan strategi-strategi tertentu pada setiap proses. Yang pertama, proses pengumpulan. Lembaga-lembaga tata niaga dapat memastikan produk memiliki kualitas, ukuran, dan jenis yang seragam, serta ciri-ciri sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maka konsumen akan membeli produk tersebut dengan kepercayaan. Strategi ini juga dimaksudkan agar konsumen dapat menaruh percaya pada produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga tata niaga tersebut. Yang kedua yaitu proses pengimbangan. Jadi intinya itu untuk mengurangi tingkat resiko yang timbul dari penurunan mutu atau kerusakan produk. Hal ini biasanya terjadi karena indikasi produk tersebut mendekati akhir masa simpan, sehingga upaya yang dilakukannya yaitu dengan cara memperlambat laju penurunan mutunya. Yang ketiga yaitu proses penyebaran. Menjual produk-produk yang memang layak dijual. Jadi intinya itu menjual produk-produk yang memang layak dijual dan memisahkan produk-produk yang sudah agak rusak, bahkan rusak.